Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Oleh karena kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini. Oleh karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami, setiap orang yang mendengar dan melihat video ini. Di dalam nama Yesus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam mengenal Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Marensus Sitorus kembali menyapa kita ya, dimana hari ini saya kembali memberikan satu renungan firman Tuhan yang menurut saya ini juga bisa boleh menjadi bahan renungan kepada kita ya. Yang mana hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu seorang penjahat yang masuk surga. Kita tahu bersama bahwasanya kita beriman, kita percaya, kita melakukan segala aktivitas keagamaan kita, kerohanian kita, tidak lain adalah tujuan terakhir kita adalah supaya kita semua boleh masuk kepada kerajaan Allah atau masuk ke dalam kerajaan surga pada akhirnya ketika ketika Yesus menyatakan dirinya untuk kedua kali ya, untuk datang kedua kali ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, yang mau saya bahas hari ini adalah di mana seorang penjahat yang masuk surga, di mana dituliskan di dalam kitab Lukas 23 ayat 39 ya. Di sana dikatakan bahwasanya seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, kita tahu bahwa Firdaus adalah tempat di mana orang-orang yang sudah sudah mengalami kematian, atau orang-orang percaya mengalami kematian secara daging, mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam Firdaus ya. Nah, oleh karenanya saudaraku, hal yang menarik di sini adalah ya, semudah itukah seorang yang jahat itu masuk penjara? Ya, semudah itukah? Ya, mungkin orang berkata, semudah itukah? Mungkin mungkin ada orang berkata, aku ini orang jahat, mungkinkah aku masuk surga? Ada orang mungkin sudah melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, ya mungkin semua jenis dosa telah diperbuatnya, tapi mungkin di dalam hatinya dia ada kerinduan untuk bertobat, ada kerinduan untuk berubah, tetapi mungkin dosa itu mengintimidasi di dalam hatinya. Dosa itu mengintimidasi di dalam hati nurani, dalam pikirannya. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih dimanapun berada, lewat video ini saya sampaikan, lewat channel ini, dimana apabila kita walau dalam status keadaan yang paling jahat sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan juga akan mengaruniakan keselamatan kepada kita ketika kita percaya dan memanggil namanya ya. Pada umumnya kita berpikir bahwa hanya orang-orang kudus yang masuk surga ya. Pada umumnya orang berpikir, oh yang masuk surga itu adalah orang-orang kudus. Ya, di satu sisi ada benarnya seperti itu. Tetapi ada firman Tuhan berkata bahwasanya Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk orang kudus, tetapi Tuhan Yesus datang, dia disalibkan itu untuk menebus orang-orang yang berdosa. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa, maka Tuhan datang untuk boleh menebus kita. Jadi sejahat apapun kita, ya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya. Yang harus kita ketahui bahwasanya, ya di dalam iman Kristen, ya keselamatan itu adalah anugerah. Dalam Matius 2 ayat 89 dikatakan bahwasanya keselamatan itu adalah anugerah. Jadi bukan hasil usahamu, bukan hasil perbuatanmu, ya bukan hasil kebaikan kita, bukan. Keselamatan kita bisa masuk surga itu adalah anugerah, itu adalah keselamatan. Oleh karenanya tidak seorang pun yang boleh memegahkan diri. Jadi dalam iman Kristen itu, keselamatan masuk surga bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan. Ya, saya bacakan di sini sebentar dalam kitab Efesus ya, Efesus 2 ayat 89 dikatakan di sana. Saya bacakan sebentar. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jadi jangan ada yang membanggakan diri. Kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah, ya, atau di hadapan sesama kita. Saya ini orang kudus, saya ini orang yang taat, saya ini orang yang suci, ya, saya pasti masuk surga. Enggak juga demikian, ya. Kita tahu bersama bahwasanya keselamatan adalah anugerah. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nah, bukan berarti ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan ini lalu kita hidup suka-suka. Ini adalah versi yang berbeda. Nah, hari ini kita belajar versi di mana seorang penjahat, ya, yang sudah waktunya dihukum. Ya, kita tahu bahwasanya pada waktu itu mereka yang dihukum, disalibkan pada waktu itu adalah orang-orang yang jahat, itu penjahat-penjahat kelas kakap, ya. Nah, oleh karenanya ketika itu yang perlu kita pelajari adalah si orang penjahat yang satu, apa namanya, ya, dia mengejek, ya. Kalau engkau betul Tuhan, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami, ya. Tetapi penjahat yang satu ini adalah penjahat yang rendah hati, ya. Dikatakan di sana bahwasanya, ya saudaraku, dia sadar bahwasanya dia adalah orang berdosa, ya. Dia sadar, dia tidak pantas, dia menyadari bahwasanya dia tidak pantas disalibkan bersama dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang suci, yang tidak berdosa, ya. Yang kedua, ia mengakui ketuhanan Yesus, dia percaya, dia mengakui ketuhanan Yesus, ya. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 4, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak, ya, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi penjahat ini mengakui, di dalam hatinya dia tahu bahwa Yesus, ya, walaupun dia di dalam penjara, dia tahu, dia dengar-dengar tentang siapa Yesus ini yang adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar, ya. Pengenalan dan pengetahuan, pemahaman kita akan Allah, akan Tuhan, itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah kaprah, supaya kita tidak salah memahami, supaya kita nanti pengharapan kita tidak salah, ya. Kita harus benar-benar tahu siapa Tuhan kita, ya. Kita harus tahu bahwasanya dalam iman Kristen keselamatan itu anugerah, ya. Dalam satu ayat di Alkitab dikatakan bahwasanya dalam Matius 20 ayat 1 sampai 15, ya, itu cerita tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Di sana ada diumpamakan bahwasanya seorang tuan mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya, yang mana ada yang bekerja di pagi hari, ada yang bekerja di siang hari, ada yang masuknya pada sore dan petang hari. Ya. Nah, tetapi saudaraku, sudah menjadi ketetapan daripada si pemilik kebun anggur bahwasanya upah dalam satu hari itu adalah 1 dinar. Lalu ketika hari sudah malam, dikatakan bahwasanya mereka diberi upah. Ya, mereka yang masuk lebih awal berharap dikasih upah lebih besar. Lalu ternyata si pemilik anggur berkata, kita sudah sepakat, kita sudah deal bahwasanya upah kita dalam satu hari adalah 1 dinar. Lalu mereka merasa kecewa. Nah, hal ini tidak bisa terjadi kepada kita. Kita tahu bersama bahwa bahwa pemilik surga itu adalah apa? Adalah Tuhan kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita tidak boleh cemburu kepada orang yang yang baru mengenal, lalu mengalami keselamatan, lalu hidup menerima surga. Kita nggak boleh berkata enak sekali hidupnya, nggak bisa seperti itu, ya. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Mengenai keselamatan masuk surga adalah anugerah. Yesus dengan dicurahkannya, dengan disalibkannya Yesus kayu salib, darahnya tersedia bagi siapapun yang untuk boleh menerima keselamatan, untuk boleh masuk kepada surga yang kekal. Tetapi soal bagaimana nanti di surga, di sana kita akan dibagikan mahkota-mahkota, itu lain cerita lagi Bapak Ibu. Nah, yang hari ini kita belajar bagaimana seorang penjahat pun kita, sekelas penjahat apapun kita, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Tangan Tuhan selalu tersedia kepada kita. Bahwa tangan Bapa di surga terbuka lewat karya penebusan anaknya Yesus Kristus, lewat karya penebusan di kayu salib. Setiap kita boleh dianugerahkan oleh keselamatan, ya. Tua muda, ya, anak-anak, siapapun kita, ya, tangan Tuhan selalu terbuka. Apakah kita masih muda, apakah kita masih sudah berumur dan lain sebagainya, apakah kita masih anak-anak, ya, tangan Tuhan terbuka kepada setiap orang untuk yang berseru kepada nama Tuhan pastilah diselamatkan. Nah, untuk itu apa hal yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana yang dituliskan di Alkitab tadi, bahwasanya ia sadar orang berdosa. Penjahat yang satu ini dia sadar orang berdosa.
Yang kedua, dia mengakui ketuhanan Yesus. Dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Lalu ketiga adalah dia hormat kepada Tuhan. Ya, dia hormat kepada Tuhan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu terkasih, dalam nama Yesus, mari kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Sadarlah, siapapun kita, apapun kedudukan, apapun kejabatan kita, apapun status sosial kita, sadarlah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ya, entah kita pelayan, entah kita tidak pelayan di dalam satu pelayanan, dalam satu gereja, sadarlah kita ini adalah orang yang berdosa, yang ditebus dari lumpur dosa. Yang kedua, kita harus tetap mengakui ketuhanan Yesus. Kita harus mengakui ketuhanan bahwa Yesus berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Ketika kita sudah mulai, kehidupan kita sudah mulai berubah, kita tidak boleh menyombongkan diri. Yang terakhir, kita harus tetap hormat dan takut kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, ketika kita sudah mengenal Kristus, mungkin kehidupan kita berubah, Tuhan mengangkat kita harus tetap hormat, kita harus tetap menyadari bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Inilah yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya yang tema tadi, seorang penjahat masuk surga. Ya, mungkinkah seorang penjahat masuk surga? Jawabannya adalah mungkin. Oh, saya ini seorang pelaku dosa, sudah kotor, sudah apa? Firman Tuhan berkata, walau dosamu merah seperti kirmizi, akan diputihkan seperti salju. Ya, jadi semerah apapun dosa kita, akan diputihkan seperti salju. Percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Bapa kita, pemilik surga. Jadi Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau rumah itu sudah siap, aku akan datang untuk memanggilmu. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, mari kita tetap semangat, tetap sukacita, mari tetap buka hati. Sadar kita orang berdosa, percayalah selalu tangan Tuhan terbuka. Bukan berarti kita boleh bermain-main dengan dosa, bukan berarti kita boleh suka-suka hati, enggak. Hargakan kasih karunia Tuhan, hormatlah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, ini yang boleh saya sampaikan pada hari ini, pada edisi ini. Kiranya lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita boleh menyadari kita orang berdosa. Selanjutnya, apapun keadaan kita, apapun kejahatan kita tahu bahwasanya Tuhan menerima kita. Tuhan bukanlah manusia. Ya, Tuhan tidak memandang kita seperti kita memandang manusia lain. No, ya, Tuhan memandang kita sebagai orang yang perlu ditolong, sebagai orang yang perlu diselamatkan. Begitulah firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, begitulah kasih Tuhan itu, begitulah pemahaman Tuhan. Jadi Tuhan bersedia dan mau menerima kita, apapun keadaan situasi kita, sejahat apapun kita, tangan Tuhan terbuka. Persoalannya adalah, adakah engkau membuka hati untuk Tuhan? Persoalannya adalah, adakah engkau sadar bahwa engkau adalah orang berdosa? Persoalannya adalah, maukah engkau menghormati Tuhan dalam hidupmu? Nah, kalau engkau mau memiliki hidup yang kekal, peganglah ini. Panggil Yesus, sadar engkau orang berdosa, percaya kepada Tuhan, lalu hormati Tuhan seumur hidup. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus, kiranya kami semakin hari mengenal keselamatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih sudah berkunjung. Haleluya.